kita di sini LPDP mencarinya adalah calon pemimpin masa depan yang akan bisa berdampak untuk Indonesia, seperti itu. Penasaran deh kalau misalnya LPDP itu ketika kakak udah nyampe terus nanti dengan akomodasi atau dengan Kadita itu stay di mana gitu. Boleh diceritain nggak sih kak? Karena aku penasaran kan. Oke, kalau Apakah udah diurus dari pemerintah? enggak, kalau stay itu, jadi kalau LPDP sih untuk jadi kita dikasih allowance ya, ada settlement allowance yang diterima di awal dan ada living allowance yang akan diberikan untuk hidup kita di sana gitu. Nah, untuk stay-nya di mana, akomodasi itu semua pure dari masing-masing awardee yang menentukan masing-masing gitu. Tapi kalau ngelihat dari pola teman-teman Indonesia biasanya, karena jujur kampus aku tuh di London yang bener-bener di Central London. Jadi kalau kamu tahu Hyde Park, kalau teman-teman tahu Hyde Park itu kayak mungkin ibaratnya kalau di Jakarta kayak Monas kali ya. Itu tuh apa namanya, bener-bener kampusnya tuh di dekat situ. Jadi untuk housing, untuk sewa rumah itu harganya cukup mahal. Nah, kalau misalkan tinggal sendirian, misal di apartemen atau di flat yang mungkin untuk sendiri itu agak mahal. Jadi biasanya memang teman-teman di Indonesia itu ngebentuk kelompok gitu, bertiga atau berempat atau berlima untuk nyewa satu flat, jadi sharing rumah. Ibaratnya tuh jatuhnya akan lebih murah. Nah, disitulah apa ya, kayak integritas, hal-hal yang emang harus bener-bener disiapin sebelum berangkat, itu sih serunya. Dan apa ya, ribet sih, tapi kayak ya menyenangkan lah gitu, karena at the end of the day ya itu bagian dari apa namanya, hasil dari perjuangan aku untuk bisa lanjut S2 juga gitu. Wow, seru sekali. Berarti sharing bareng teman-teman di sana. Terus udah Kak Dita sendiri udah kebayang belum nanti di London tuh mau ngapain gitu? Ada hal yang pengen dicoba nggak sih Kak sekiranya udah nyampe di sana? Udah dong, tentu. Yang aku suka dari London dan kayak living di Central London deket kampus aku tuh ada banyak banget public parks yang menurut aku kayak secakep itu, dan semua itu for free. Jadi ada satu, ini awalnya aku nemu kayak di sosmed gitu ya, di Instagram, namanya Kyoto Park. Itu bagian dari Holland Park. Jadi somehow di dekat kampus aku dan di dekat Hyde Park itu banyak taman-taman yang lebih kecil dan lebih private, tapi itu semua bisa diakses for free, dan itu kayak vibes-nya tuh kayak serene, bener-bener hijau dan tenang. Jadi aku, berhubung aku orangnya suka bunga, suka yang hijau-hijau dan yang segar-segar, aku ngerasa kayak meskipun aku akan tinggal di London yang mungkin sama sibuknya kayak Jakarta gitu ya, tapi akan tetap bisa healing sih di sana gitu. Wow, seru. Jadi udah ada banyak planning dan tempat-tempat yang pengen dituju ya Kak. Oke Kak Dita, kalau ngomong-ngomongin tentang beasiswanya lagi, LPDP ini kan memang diharuskan balik ke Indonesia ya Kak. Nah, boleh tahu nggak sih Kak, sebagai Wardi, kontribusi atau ada rencana apa lagi nih yang pengen Kak Dita lakuin mungkin nanti buat Indonesia ke depannya seperti itu? Oke, jadi ini apa yang aku share ketika aku coba LPDP juga sih. Jadi ini bagian dari rencana kontribusi aku. Jadi intinya aku mengamati, ini juga based on apa praktik yang sudah aku lihat ya di negara-negara maju. Kenapa sih kok mereka bisa dengan lebih mudah mengadaptasi atau mengadopsi prinsip green finance gitu ketimbang negara berkembang seperti Indonesia. Nah, salah satu jawabannya itu ternyata adalah adanya model insentif, berbasis insentif. Jadi ibaratnya gini, kayak karena aku kerja di bank gitu ya, biasanya kan kita membantu usaha atau sebuah perusahaan untuk berkembang itu dengan cara memberikan pinjaman untuk modal kerja mereka atau untuk investasi. Nah, kalau di negara kita banyak banget apa namanya, proyek-proyek renewable energy misalkan, atau mungkin perusahaan yang secara operasional itu sudah apa namanya, menerapkan prinsip-prinsip sustainability, itu masih belum mendapatkan insentif karena mereka sudah melakukan prinsip-prinsip sustainability. Padahal kalau di luar negeri, di negara-negara maju, itu sudah diberikan penghargaan dalam bentuk insentif. Nah, insentifnya tuh bisa macam-macam, bisa dengan jumlah pinjaman yang lebih besar, apa namanya, terus juga
misalkan tenor pinjamannya lebih panjang, bunganya lebih rendah, sehingga akhirnya menguntungkan dan membantu perusahaan-perusahaan yang mereka sudah bergerak di jalan sustainability itu untuk berkembang lebih baik lagi. Akhirnya kalau misalkan secara model sosialnya udah kayak gitu praktiknya, tentu akan secara logika akan lebih banyak pengusaha yang mau menjalankan aspek sustainability. Nah, karena praktik itu aku belum lihat kejadian di Indonesia, aku mau menjadi ketika once aku balik ke Indonesia, I want to be part of the pioneer gitu. Jadi kayak aku mau memulai itu lingkupnya tentu dari skala tempat aku bekerja dulu gitu. Menurut aku itu hopefully it will be a new start for Indonesia Financial Services gitu. Oke, berarti jadi selama ini tuh belum terrealisasikan ya Kak dengan adanya insentif mungkin. Berarti kan Kak Dwita ini maksudnya di jasa keuangan yang di perusahaan yang memang dia ini seperti yang meminjamkan modal usaha gitu kepada orang-orang yang mau buka usaha seperti itu ya Kak. Betul. Nah, oh jadi selama ini memang belum terrealisasikan. Nah makanya dengan Kak Dwita ingin melanjutkan studi, ingin memberikan kontribusi itu kepada Indonesia di kedepannya seperti itu. Betul, betul, betul. Oke oke, luar biasa banget. Nah, tapi Kak Dita, kalau misalnya aku ngomong-ngomongin nih untuk pesan-pesan untuk teman-teman pejuang beasiswa nih, mungkin kan banyak juga ya kayak pejuang beasiswa yang mungkin mereka maju mundur mau daftar beasiswa kayak ataupun mereka sempat gagal tapi mereka nyerah. Ada nggak sih Kak buat teman-teman gitu pesan-pesan dan motivasinya mungkin? Menurut aku, if you feel like that's your dream, maksudnya kayak jika memang itu merupakan mimpi kamu untuk pengen sekolah lanjut, studi lanjut S2 baik di dalam maupun luar negeri, karena kamu tahu itu akan menjadi akan memberikan manfaat nggak cuma untuk diri sendiri tetapi juga untuk sekitar, termasuk untuk Indonesia. Just go for it gitu. Aku selalu berprinsip pada diriku sendiri, emang bermimpi itu pasti akan selalu menakutkan, karena kalau misalkan mimpi kita itu nggak menakutkan berarti mimpinya itu masih belum besar, mimpinya masih belum sesuatu hal yang akan mendorong kita untuk lebih semangat gitu. Tapi punya mimpi itu one thing, satu hal, tapi berusaha untuk mewujudkan mimpi itu jadi kenyataan itu hal yang lain. Jadi jangan cuma bermimpi juga, tapi percaya dirilah dan berusahalah yang terbaik untuk untuk bisa mewujudkannya. Dan aku sebagai seorang avid planner gitu ya, orang yang sangat suka merencanakan segala sesuatu, aku cuman mau saran ini terutama untuk teman-teman yang mungkin kayak aku udah punya kesibukan lain di kantor tapi masih punya mimpi untuk melanjutkan S2, terutama S2 di luar negeri dengan beasiswa. Kalian pasti bisa. Hal yang pertama bisa dilakukan adalah benar-benar merhatiin dan mencoba memahami gimana alurnya, terus habis itu bikin plan, bikin jadwal, dan disiplin. Karena dengan itu semua, menurut aku hard work itu akan beats talent. Karena beasiswa dan juga S2 ke luar negeri itu nggak cuma membutuhkan pinter, tetapi juga dan dengan beasiswa ke luar negeri itu nggak cuma butuh orang pinter aja, tetapi juga benar-benar orang yang bisa memberikan dan juga menyampaikan apa yang menjadi proposal mereka dengan baik dan juga mempresentasikan versi mereka yang terbaik gitu. Oke, wow luar biasa banget bener kata Kak Dwita tadi. Ya, buat teman-teman yang ngerasa dirinya juga lagi ngerasa gagal untuk berjuang beasiswa, dicoba aja karena kita nggak tahu rezekinya kita berhasil dapat di mana. Gitu. Betul, betul. Nah, kalau ngomong-ngomongin, ya betul banget. Nah, kalau ngomongin satu kata atau satu kalimat nih yang menggambarkan perjalanan Kak Dwita selama ini ada nggak? Pasti kan prosesnya nggak mudah ya Kak? Satu Ada nggak kira-kira? kalimat ya ada sih. Ini dalam bahasa Inggris ya. Some dreams do take more time to manifest it. Jadi kayak ternyata beberapa mimpi itu emang butuh waktu yang lebih lama untuk bisa
terwujud gitu. Karena ini mungkin backstory sedikit, aku dulu aku tuh orangnya yang bener-bener avid planner, jadi aku tuh bener-bener kayak udah memproyeksikan diriku akan berangkat S2 ke UK itu di Agustus 2025, dan aku udah bener-bener yakin aku akan dapat beasiswa LPDP just in time sehingga aku bener-bener bisa berangkat di Agustus 2025 itu. Dan itu mimpiku udah kayak aku canangkan pada diriku sendiri itu sejak Agustus 2022. Tapi ternyata Tuhan punya ketetapan yang lain dan pembelajaran yang lain. Ternyata memang bener ada beberapa mimpi yang mungkin menurut aku kayak timing di tahun 2025 itu udah yang terbaik buat aku, tapi ternyata aku itu baru akan terwujud bagiku di tahun ini, di tahun 2026, dan ternyata itu juga sama baiknya kok gitu. Kita memang punya planning gitu ya, tapi kan Tuhan punya takdirnya mungkin menurut kita di tahun misalnya tahun 2027 pengen kesini, tapi ternyata mungkin waktu menurut Tuhan baiknya di lain waktu, mungkin diundur gitu ya. Betul. Sesuatu yang lebih baik gitu. Wow, luar biasa banget. Nah, thank you Kak Dita buat waktunya dan ceritanya hari ini. Semoga bisa jadi insight buat banyak orang di luar sana. Dan semoga cerita hari ini juga bukan jadi inspirasi, tapi juga jadi pengingat kalau mimpi yang kelihatannya jauh itu sebenarnya bisa kamu deketin asal kamu mulai. So, mungkin segitu aja Kak Dita untuk obrol-obrolan kita hari ini. Aku mau ngucapin terima kasih banyak buat Kak Dita. Mungkin mohon maaf kalau aku masih banyak kurang dan salah-salah katanya. Dan buat teman-teman Ders, jangan lupa juga selalu nonton video Ders di setiap hari Jumat, karena kita selalu upload video di setiap hari Jumat dengan guest-guest yang luar biasa pastinya. So, kalau gitu aku ucapin sekali lagi buat Kak Dita. Thank you, Kak Dita. Thank you teman-teman Ders. Bye-bye. Bye-bye.